Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa pemilihan supplier pump menggunakan metode technical order preference by similarity to ideal solution. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ilya Hidayat, NIM 17 10 20 700 100 dari program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung saya akan mempresentasikan tentang analisa pemilihan supplier menggunakan metode technical order preference by similarity to ideal solution. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan ini latar belakangi sebuah pemilihan kinerja supplier, di mana salah satu aspek penting dari keberlangsungan suatu perusahaan dalam suatu produksi, di mana perusahaan yang terjadi di mana kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh supplier tidak memenuhi standar perusahaan. Maka dari itu, perusahaan ingin meningkatkan kualitas dari segi bahan baku. Dan masalah kedua yaitu jadwal pengiriman bahan baku yang sering terlambat, di mana supplier tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dari perusahaan, sehingga ada keterlambatan pada saat proses produksi dan mengakibatkan proses produksi terganggu, sehingga keberlangsungan perusahaan tidak bisa selancar. Dan untuk yang ketiga yaitu harga bahan baku yang semakin tinggi. Jadi untuk harga bahan baku ini dari tahun ke tahun itu selalu naik. Jadi untuk tiga supplier itu memiliki permasalahan sendiri-sendiri dari kualitas bahan baku dan pengiriman dan harga yang ditawarkan. Maka dari itu perusahaan itu untuk lebih teliti dalam memilih supplier dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan proses produksi. Kriteria yang ditentukan yaitu biaya, kualitas, pengiriman, pelayanan, dan fleksibilitas, dengan menggunakan metode TOPSIS sebagai evaluasi kinerja pemasok yang akan dipilih. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara memilih supplier bahan baku yang tepat dan agar kegiatan proses produksi berjalan lancar sehingga penggunaan bahan baku bisa digunakan secara efisien. Jadi secara garis besar perusahaan-perusahaan saat ini bisa dikatakan mencari efisiensi bahan baku dan yang lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS, di mana metode ini yaitu mengharuskan ada ruang terdekat dari pemecahan masalah yang ada, yaitu solusi ideal positif atau terdekat, dan pemecahan masalah solusi ideal negatif, dengan kata lain solusi paling jauh. Jadi kita dapat simpulkan metode ini memilih di mana jarak terdekat untuk keberlangsungan suatu perusahaan tersebut, di mana kita bisa memberi masukan jika solusi itu baik,
kita sampaikan, dan untuk yang jelek kita sampaikan juga apa yang kurang-kurang dari kekurangan supplier tersebut. Langsung saja berikutnya, yaitu dari hasil ini ada berapa perhitungan yaitu dari supplier A menambahkan nilai total yaitu 0,52335 dengan persentase 31,8% dengan ranking 2 yaitu supplier PTKS. Untuk supplier B yaitu dengan nilai total 08007 dengan persentase 48,6% dengan ranking pertama didapatkan oleh PT RP. Untuk yang ketiga yaitu supplier C. Supplier C ini yaitu mendapatkan nilai total 0,3205 dengan persentase 19,4% dengan ranking ketiga yaitu PT SBS. Dari hasil perhitungan metode terus maka dibagi hasil di mana supplier B mendapatkan nilai yang tinggi di antara dari kedua supplier. Ya, untuk hasil ini kita dapat dari pengolahan data dari kita menyebutkan kuesioner, terus menghitung persentase, kemudian menghitung rata-rata responden, kemudian menghitung nilai bobot kuesioner yang didapatkan dari responden, kemudian yang kedua ada membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, dan kemudian menghitung nilai pembagi dan normalisasi. Nah, selanjutnya ada juga membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Dan selanjutnya yang keempat yaitu ada perhitungan yaitu matriks solusi ideal negatif dan ideal positif, di mana ada terdekat dan terjauh, pemilihan ideal positif dan ideal negatif. Dan kemudian ada menghitung nilai jarak ideal positif dan ideal negatif, di mana nilai-nilai dari ideal positif dan nilai ideal negatif dibagi dengan angka yang sudah didapatkan. Kemudian mendapatkan hasil dari sebagai berikut. Mungkin selanjutnya yaitu pembahasan atau kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, supplier B merupakan prioritas utama bagi perusahaan karena supplier B memiliki mayoritas keunggulan dari semua kriteria pemilihan bahan baku, sehingga bisa dikatakan supplier B ini sangat baik bagi perusahaan, di mana dari semua segi aspek alternatif dan kriteria semua memenuhi dari standar perusahaan. Untuk yang kesimpulan kedua yaitu untuk kinerja supplier yang paling tinggi ya dengan supplier B dengan nilai sebesar 807 dengan persentase 48,6% oleh PT RP. Untuk kinerja paling lemah yaitu supplier C dengan nilai sebesar 03205 dengan persentase 19,4% oleh PT SBS. Serta yang ketiga yaitu kesimpulan memberikan saran dan masukan kepada semua supplier agar bisa ditekan lagi di mana titik lemah mitra kerja kita dan bisa menjalin hubungan jangka panjang dengan mitra usaha. Untuk temuan penting dari penelitian ini yaitu memberikan masukan ke mitra supplier agar meningkatkan kualitas bahan baku yang akan dikirimkan ke perusahaan,
Sebab dari itu, agar kita bisa terjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan supplier. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan workshop tentang pengetahuan standar bahan baku yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kita perusahaan memberikan masukan-masukan kepada ketiga supplier, apa-apa saja yang kurang dan perlu dibenahi. Untuk yang ketiga, memberikan masukan kepada supplier agar lebih meningkatkan sumber daya manusia sehingga kinerja karyawan lebih maksimal. Jadi memberikan masukan dari sebelum supplier mengirim itu bahan baku sudah dengan kualitas yang sangat baik. Jadi tidak ada bahan baku yang kurang baik pada saat dikirimkan. Jadi meminimalisir kesalahan. Untuk yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi dan kualitas produk agar bisa bersaing dengan mitra lain. Jadi mengembangkan inovasi, jadi dari kedua supplier dan perusahaan itu saling bersinergi atau saling bersama untuk meningkatkan inovasi yang lebih dari sebuah perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Manfaatnya dapat menentukan bahan baku pulp yang tepat. Yang kedua dapat membantu menentukan pemilihan supplier yang tepat. Yang ketiga dapat memberikan usulan perbaikan pada efisiensi bahan baku yang digunakan. Untuk selanjutnya yaitu referensi ada 15, yaitu saya sebutkan satu aja dari buku Pak Bu Nyoman Busawan tentang supply chain management, edisi pertama, percetakan Gunawidya Surabaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.